Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu dosen penguji yang terhormat, perkenalkan nama saya Mardiyah. Saya adalah salah seorang guru di MTS Bua Kenduri, Kecamatan Batin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Dan saya juga adalah sebagai salah satu peserta PPG Batch 1 tahun 2023 LPTK UIN Syarif Kasim Riau. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu rangkaian kegiatan PPG tahun 2023. Mohon koreksi dan sarannya jika terdapat kesalahan agar pembelajaran video saya ke depannya menjadi lebih baik. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedua kelas disiapkan. Istaidu usallimu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istaidu usallimu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. qiraatul doa.
Mati. Baik Ananda, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal wa na'udzu bika min hali ahlin nar. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa kembali berkumpul bertatap muka untuk melanjutkan pembelajaran kita seperti hari biasanya. Salawat beserta salam tak hentinya kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita mengirimkan salawat kita diakui sebagai umatnya dan kita berharap mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Anda, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan langsung berdiri. Akmal Dwi Prayoga, ada? Aska Abdullah, Ian Amrizal, Hafiz Tafarel, Aida Syahida, hadir ya. Oke, ada di antara Ananda yang tidak hadir? Ada semua. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Ananda bisa hadir semua hari ini. Baiklah Ananda, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan menanyakan kepada kalian tentang pembelajaran yang telah lalu. Ingatkah Anda kalian Anda semua? Pelajaran apa yang telah kita pelajari minggu yang lalu? Tentang ya, masih berkaitan tentang mat faramai, yaitu bagiannya adalah mat lain. Ada yang masih ingat apa itu mat lain? Apa arti mat? Lain artinya oke, baik. Ada yang bisa ngasih contoh? Coba silakan Siti Ramadhani. Pada surah Al-Quraisy 1, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita Quraisy. Oke, baik ya, betul sekali ya. Alhamdulillah, Ananda masih ingat. Ada yang lain yang bisa memberikan contoh? Oke, baik ya. Jika memang tidak ada, berarti Ananda sudah paham ya. Untuk materi hari ini kita akan lanjutkan setelah mat lain itu ada mat ma'arif lis-sukun ya. Apakah Ananda pernah mendengar ma'arif lis-sukun ini? Pernah? Waktu di MI? Nah, udah pernah dengar tapi belum paham secara mendalam ya. Oke, baik. Adapun materi kita hari ini adalah berkaitan dengan ma'arif lis-sukun. Baik ya. Misalnya Ananda pun materi kita hari ini adalah tentang ma'arif lis-sukun, tapi sebelumnya Ibu akan sampaikan mengenai tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu memahami dan menganalisis hukum bacaan ma'arif lis-sukun yang ada dalam Al-Quran agar mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar ya. Itu adalah tujuan dari mempelajari tajwid, yaitu termasuk dalamnya ma'arif lis-sukun. Baik ya, sekarang kita lihat ma'arif lis-sukun. Apa itu ma'arif lis-sukun? Pengertian ma'arif lis-sukun. Menurut bahasa, ma'arif lis-sukun berarti bacaan panjang karena ada sukun ya. Kemudian menurut istilah, ma'arif lis-sukun berarti mat yang terjadi apabila ada huruf mat. Apa saja huruf matnya? Alif, waw, atau ya yang berada pada ayat atau terdapat tanda. Oke.
Baik Anda. Setelah kita mengetahui pengertian ma'arif disukun secara bahasa dan istilah, sekarang ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Apa saja itu? Yaitu setelah huruf mat harus ada huruf lain, huruf yang lainnya ya. Untuk membaca ma'arif disukun ada 3 macam ya. Cara membacanya ada 3 macam, yaitu boleh 2 harokat atau 1 alif, kemudian 4 harokat atau 2 alif, maupun 6 harokat atau 3 alif. Yang paling utama ialah membaca ma'arif disukun dengan 6 harokat atau 3 alif. Sampai sini paham? Bisa dipahami Ibu? Baik ya, jika sudah paham, sekarang kita lihat yang selanjutnya. Contoh ya. Kita lihat sekarang contoh dari bacaan ma'arif disukun. Ada yang bisa baca? Ada yang bisa baca? Silakan angkat tangan. Oke, silakan. Ada yang bisa baca contohnya? Oke, silakan Siti Ramadhani. Oke, baik ya. Jadi ini adalah sebagian dari contoh ma'arif disukun. Yang mananya? Yaitu al-kafirun. Ya, ada mat di sana kan? Ada huruf mat. Ada huruf apa di sana? Wow. Kemudian ada huruf lainnya yaitu huruf nun. Kemudian dia berada di akhir ayat atau tanda waqaf, maka sudah memenuhi syarat ma'arif disukun. Baik, yang kedua, waktu di sini sama juga. Ada di sana huruf mat. Huruf apa di sana huruf matnya? Huruf ya, ya. Kemudian ada huruf yang lain. Huruf apa? Nun. Dan berada di mana? Di akhir ayat atau tanda waqaf. Jadi sudah termasuk syarat ma'arif disukun. Kemudian ada kata turhamun, sama ya. Ada huruf mat di sana yaitu kalau sukun, kemudian ada huruf yang lainnya yaitu huruf nun. Oke. Sampai sini udah paham contohnya? Oke, sekarang coba Anda baca sama-sama ya. Wahid, isnan, salasa. Al-kafirun wa turi sinin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Turhamun Qarib. Oke, baik ya, sudah benar. Sekarang ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum paham ini? Silakan jika ada yang bertanya, jangan malu-malu, silakan kalau ada yang belum paham. Ya, silakan. Tenis mana mau tanyakan? Al-fasad. Oke, baik ya. Nah, sekarang kita lihat yang di atas itu ada waw sukun, ada ya sukun, kemudian ada lagi waw sukun juga ya. Terus al-fasad kan nggak ada waw sukun Bu, nggak ada ya sukun, ya kan? Jadi kenapa bisa dikatakan dia ma'arif disukun? Jadi ma'arif disukun itu tidak hanya terdiri hurufnya dari waw sukun sama ya sukun saja, tetapi dia bisa termasuk mat lain juga bisa, atau mat tabi'i juga bisa. Fasad itu mat apa? Mat tabi'i, ada tanda alif di sana, al-fasad ya. Kemudian yang qadir juga sama, ada di sana ya sukun. Udah bisa dipaham? Nah, itu ya. Jadi ibu ulangi sekali lagi biar lebih paham. Kenapa al-fasad itu dibaca juga sebagai ma'arif sukun? Karena ada mat tabi'i di sana dan dia terletak di akhir kata atau tanda waqaf. Bisa dipaham? Bisa ya, baik ya.
Jika sudah paham, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini contoh lain dalam Al-Quran. Sangat banyak sekali masalah ma'arif ini ya, sangat banyak sekali kita temukan. Yaitu terdapat pada surah Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Ini diantara contoh saja ya. Nah, yang lainnya masih banyak. Coba Rizky, coba dibaca ayat 1. Ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Oke, baik. Coba Hafiz Tafarel dibaca ayat 2. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Oke, coba Naila ayat 3. Oke, selanjutnya Dezia ayat keempat. Oke, baik. Ayat kelima coba dibaca Aidil. Alladzina hum min sholatihim sahun. Oke, ayat keenam coba dibaca Firelia. Oke, yang ketujuh coba dibaca Meme. Oke, baik ya. Ini semua adalah contoh ma'arif disebut. Udah tahu kan? Yang mananya? Yang berada di akhir kata atau tanda waktu. Bisa dipahami? Oke, baik. Supaya lebih jelas, supaya lebih paham lagi, sekarang Anda baca sama-sama dari ayat 1 sampai 7. Oke, baik. Wahid, isnan, salasa. Oke, baik ya. Sampai sini paham nah? Paham? Oke, baik ya. Jika sudah paham, kita akan masuk kepada tugas kelompok ya. Seperti biasa, kita akan masuk pada tugas kelompok. Ibu akan membagi menjadi 4 kelompok ya. Jadi nanti masing-masing kelompok tugasnya seperti yang tertera di layar ya. Kelompok pertama yaitu menuliskan pengertian ilmu tajwid secara bahasa dan istilah. Kelompok kedua, apa tujuan mempelajari ilmu tajwid. Kemudian kelompok ketiga, apa pengertian ma'arif lisukun. Kelompok keempat, menunjukkan contoh ma'arif lisukun pada ayat yang telah ditentukan. Bisa dipahami tugasnya? Baik, sekarang akan kita bentuk kelompoknya ya. Jadi metode yang kita pakai hari ini adalah metode scramble ya. Jadi caranya kita akan membagi kelompok tadi, kemudian setelah berbagi kelompoknya nanti akan ibu panggil perwakilan kelompok untuk mencabut apakah dia kelompok 1, 2, atau 3, atau 4 ya. Kemudian juga setelah itu metode scramble ini cara pengerjaannya adalah ibu akan membagikan jawaban beserta pertanyaan beserta jawaban. Terus bagaimana cara mengerjakannya? Kalian akan menyusun. Karena jawaban yang ada di sana, walaupun sudah dibuatkan jawabannya, itu masih teracak. Jadi tugas kalian adalah menyusun. Jadi nanti diharapkan ketika kerja kelompok semuanya harus bekerja sama. Bisa dipaham? Oke, baik. Sekarang kita susun kelompoknya. Oke, baik Ananda, kelompok
kelompoknya sudah dibagi ya. Jadi sekarang Ibu minta perwakilan masing-masing kelompok untuk ke depan mencabut nomor. Nanti siapa yang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan perwakilan masing-masing kelompok maju ke depan. Silakan ambil satu. Di sini, di sini. Di sini ya, di sini. Minta, sini. Oke, baik. Sekarang silakan Anda buka kelompoknya. Mulai dari sini. Kelompok berapa? Dua. Oke, silakan cari kelompoknya. Kemudian ini kelompok 3. Silakan ke kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Silakan cari kelompoknya. Kelompok 1. Silakan cari kelompoknya. Baik ya. Oke, baik Ananda. Karena sudah menemukan kelompoknya di mana? Kelompok 1 tadi yang mana? Angkat tangan coba. Kelompok 1, ya. Kelompok 2 mana? Oke, kelompok 3 mana? Oke, baik. Kelompok 4 mana? Oke, baik ya. Jadi sekarang Ibu akan bagikan LKPD beserta jawabannya ya. Oke, sekarang kelompok 1. Mana kelompok 1? Ini jawabannya ya. Kelompok 2 mana? Nah, ini jawabannya. Kemudian kelompok 3 mana lagi? Kelompok 3. Ini pertanyaan, ini jawaban ya. Kemudian kelompok 4 mana? Ada pertanyaan, kemudian ini dalam amplop jawaban. Silakan kalian diskusikan. Ada yang mencari, ada yang menempel ya. Semuanya harus bekerja sama. Nanti perhatikan Ananda, coba perhatikan. Nanti setelah selesai ditempel, kemudian nanti setelah menemukan jawabannya, kita akan mempresentasikan ke depan kelas hasil diskusi kalian ya. Nah, jadi nanti ada perwakilan dari masing-masing kelompok maju ke depan kelas untuk mempresentasikan diskusi mereka. Silakan ya. Ibu kasih waktu 40 menit untuk mengerjakannya. Silakan dimulai dari sekarang. Nanti dikasih garis bawah ya, jawabannya ya. Sehingga setelah ini bisa tekan ya. Silakan ada yang mencari, ada yang menempel ya. Pokoknya sama semuanya. Jadi ada yang membacakan, ada yang mencari, ada yang menempel ya. Semuanya harus bersama.
Baik Anda, apakah tugas Anda selesai? Kelompok 1 sudah? Sudah selesai? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, baik. Jika sudah selesai, Ibu akan meminta kepada masing-masing kelompok perwakilan satu orang untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan masing-masing kelompok maju ya. Dimulai dari mana dulu? Kelompok 1, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengertian ilmu tajwid secara bahasa dan istilah. Tajwid menurut bahasa artinya memperbaiki atau menggerinda. Menurut istilah, tajwid adalah mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya tempat keluarnya dengan memberikan hak dan mustahak dari sifat-sifatnya. Sekian dari kelompok 1, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Anda silakan perwakilan kelompok 2. Silakan, siapa kelompok 2? Oke, baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang apa tujuan mempelajari ilmu tajwid. Ilmu tajwid merupakan disiplin ilmu yang mempunyai tujuan tersendiri. Sedangkan tujuan tersebut mengacu pada pengertian ilmu tajwid, yaitu untuk menjaga lidah dari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, dan dengan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kelompok 3, perwakilan kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mad alif disukun. Mad alif disukun adalah mad yang terjadi karena ada mad tabi'i atau mad lain yang terletak pada akhir hayat atau terdapat tanda wakof. Mad alif disukun berarti bacaan panjang yang mengiringi sukun. Cara membaca mad alif disukun adalah boleh dibaca panjang 2 harokat 1 alif, 4 harokat 2 alif, atau 6 harokat 3 alif. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang perwakilan dari kelompok 4, silakan maju ke depan. Contoh
وهذا البلد الأمين في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين أجر غير ممنون فارجع الدين بأكبر الحاكمين. Saya akhiri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda, masing-masing kelompok telah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang Ibu akan bertanya, apakah ada hal-hal yang belum dipahami dari diskusi kalian tersebut? Apakah sudah paham? Alhamdulillah ya. Jika memang sudah paham untuk pembelajaran hari ini, maka kita akan lanjutkan ya, yaitu tentang refleksi ya. Jadi sebelumnya Ibu dan kita semua akan menyimpulkan bahwasanya mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya bagaimana? Hukumnya adalah fardu ain, ada kalanya fardu kifayah. Kemudian salah satunya adalah termasuk di sana mad lain ya. Apa tadi tujuannya? Agar kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik ya. Pembelajaran hari ini ya, alhamdulillah ya. Kemudian apakah Anda memahami tentang ketentuan hukum ma'arif disebut? Sudah paham? Alhamdulillah. Kemudian apakah saat membaca Al-Quran Anda dapat melafalkan hukum ma'arif disebut dengan benar? Insyaallah ya. Jadi jika Anda temukan, jika Anda membaca Al-Quran dan kalian temukan di sana ma'arif disebut, berarti Anda sudah paham ya, dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, waktu telah habis. Jika memang tidak ada lagi yang akan ditanyakan, kita cukupkan pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah minggu depan kita akan lanjut masuk ke bab 2 ya. Baik Ananda, terima kasih atas kerjasamanya dan perhatiannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.